Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal 3 kriteria investor yang nggak cocok untuk investasi di saham. Halo, welcome back. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham dan juga dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik yang baru terbit di Gramedia juga. Pada kesempatan kali ini saya pengen bahas soal 3 kriteria investor yang nggak cocok untuk investasi di saham. Jadi sebenarnya saya pengen kasih tahu dulu nih bahwa investasi saham itu menurut saya pribadi kayaknya itu belum cocok bagi Bapak Ibu yang punya kriteria di bawah ini. Oke, langsung aja kita masuk. Yang pertama adalah bagi saya, bagi Bapak Ibu yang itu mungkin modalnya masih sangat minim, terutama mungkin budget investasinya itu masih under 1 juta, masih under mungkin 3 juta, itu mungkin bagi saya Bapak Ibu belum kurang cocok atau belum cocok untuk terjun langsung kalau mau beli saham perintilannya langsung, saham retailnya langsung. Kenapa? Karena bagi saya gini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu berinvestasi saham secara langsung, maka Bapak Ibu itu perlu yang namanya diversifikasi. Dari riset yang saya keluarin, yang saya juga tulis di buku yang paling baru tuh, yang Formula Mencari Investasi Saham Terbaik, itu bagi saya sih seenggaknya idealnya itu minimal Bapak Ibu diversifikasi ke 10 saham. Nah, bayangin kalau misalnya ada satu saham yang nilainya itu 1 juta dan Bapak Ibu pengen bagi rata ke sebuah portofolio saham tersebut. Jadinya seenggaknya modal yang Bapak Ibu butuhin itu minimal banget 10 juta untuk mengelola sebuah portofolio saham langsung yang rada rapih ya money manajemennya. Tapi kalau emang mungkin Bapak Ibu punya strategi yang misalnya beli sahamnya itu yang harganya murah-murah semua, mungkin budgetnya bisa di bawah itu lagi. Itu yang pertama bagi Bapak Ibu yang mungkin modalnya masih sangat terbatas. Mungkin bagi Bapak Ibu yang baru coba-coba masuk nih gitu kan, budgetnya masih kecil-kecil banget. Nah, yang kedua adalah bagi Bapak Ibu yang nggak punya waktu. Gini Bapak Ibu, saya nggak nyaranin ya kalau Bapak Ibu tuh nggak punya waktu untuk memantau dan mengelola portofolio Bapak Ibu masing-masing. Karena kalau Bapak Ibu mau investasi saham secara langsung ke saham perintilannya atau saham secara retailnya, nah Bapak Ibu kan bakal butuh untuk satu ngecekin nih, saya ini saham mana sih yang saya bakal mau masukin ke portofolio, which is Bapak Ibu mungkin seenggaknya baca rasio-rasio saham tersebut. Nah, itu kan membutuhkan waktu. Terus juga Bapak Ibu harus switching di dalam portofolio itu tuh, kalau misalnya sebuah saham udah jelek nih, saya perlu keluarin saham. Ada saham bagus, saya mesti masukin ke dalam portofolio Bapak Ibu masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu bener-bener nggak punya waktu sama sekali untuk ngelakuin PR ini, untuk ngeliatin perusahaan saham apa yang bagus, untuk ngeliatin mungkin dalamnya adalah untuk nge-switching, saya kurang nyaranin nih Bapak Ibu langsung ke investasi saham secara retailnya. Nah, yang ketiga adalah mirip, yaitu adalah bagi Bapak Ibu yang mungkin nggak mau repot soal investasi saham. Kayaknya kalau investasi saham harus bacain puluhan laporan keuangan atau rasio keuangan, saya harus setiap bulan saya harus liatin yang jelek saya masukin, yang jelek saya keluarin, yang bagus saya masukin ke dalam portofolio saya. Terus kalau saya ini saya kejadian nih, saya mau nambah nih, saya bingung nih saya masukinnya ke saham mana dulu. Itu kan untuk nyeimbanginnya atau rebalancing portofolionya itu rada ribet, nggak mau. Nah, ini juga kurang cocok bagi Bapak Ibu yang langsung mau ke investasi saham secara langsungnya. Nah, terus kalau nggak cocok, pilihan berikutnya itu apa dong? Maksudnya kalau saya nggak investasi saham secara langsung, nggak beli langsung retail sahamnya, saya mesti investasi kayak gimana gitu ya. Nah, menurut saya ada sebuah alternatif juga nih bagi Bapak Ibu yang terutama masih ngaku pemula, terus keuangan modal terbatas, nggak mau repot dan nggak punya waktu lebih. Itu pilih instrumen yang udah dikelola sama profesional, misalnya bisa melalui reksadana atau bisa juga melalui ETF. Nah, kalau saya pribadi sih lebih suka reksadana dan ETF yang isinya itu indeks, karena indeks itu portonya itu yang milihin bukan sang fund manajernya, tapi dipilihin sama bursa efek itu sendiri gitu ya. Mungkin untuk kenapa saya lebih suka milih untuk reksadana indeks dibandingin reksadana yang aktif, namanya aktif yang kalau dipilihin sama manajer investasi
sama manajer investasinya, mungkin kita akan bahas pada lain waktu Bapak Ibu. Cuma mungkin pada malam hari, pada kesempatan kali ini kita udah bahas 3 jenis investor yang saya rasa belum cocok untuk kalau Bapak Ibu mau investasi saham secara langsung. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Oh iya, mungkin terakhir saya ada info, kita bakal ada event namanya investing program, investing mastery. Itu kita seharian bakal bahas soal investasi saham. Itu tanggal 3 September 2022 jam 10 sampai jam 12 siang. Itu hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu yang mau ikut bisa langsung aja kontak di 0852 888 26187 atau linknya saya juga bakal masukin ke deskripsi ya Bapak Ibu. Mungkin demikian dari saya. Thank you, sampai ketemu pada video selanjutnya. Thank you. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.